Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan Ko Dan bahas adalah tentang identitas trigonometri ya. Jadi identitas itu apa kok? Identitas ini nanti model soalnya adalah membuktikan suatu persamaan trigonometri. Oke, sebelum kita lanjut ke identitas, kalian ingat lagi rumus-rumus perbandingan pada trigonometri. Nah, trigonometri itu kan dia perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi ada apa saja? Ada sin. Nah, sin alfa sama dengan hasil bagi dari depan dibagi miring ya. Bisa disingkat sin demi. Kemudian cos itu apa? Cosinus itu hasil bagi samping dibagi miring. Perbandingan sisi samping dibagi sisi miring ya. Kemudian tangen itu apa? Tangen itu sama dengan depan dibagi samping. Tandesa ya. Dan tangen itu bisa dinyatakan dalam sin dibagi dengan cos. Oke. Nah, jadi sin per cos itu sama dengan tangen. Kemudian kita ingat juga di sini ada rumus kebalikan. Nah, kebalikan dari sin, jadi jika sin itu adalah demi, nah kalau mi dibagi d itu jadi apa kok? Sama dengan kosekan. Nah, CSC, kosekan alfa itu sama dengan kebalikan dari sin. Oke. Kemudian secant alfa itu sama dengan kebalikan dari cosinus. Jadi secant alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa. Oke, kemudian ada lagi kebalikan dari tangen. Kebalikan dari tangen adalah kotangen. Kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa, atau sama dengan 1 per tan alfa. Oke. Nah, nanti dalam kasus tertentu kamu juga bisa menentukan hubungan sekan, kosekan, dan tangen. Tangen itu sama dengan sekan alfa dibagi dengan kosekan alfa. Nah, jadi gampang ya, tangen itu S dibagi C, sin dibagi cos, atau sekan dibagi kosekan. Kemudian kotangen alfa itu juga bisa dinyatakan dalam kosekan alfa dibagi sin alfa. Nah, rumus-rumus dasar ini kalian pahami dulu sebelum nanti kita belajar atau latihan soal-soal identitas ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi, rumus identitas yang akan kita pakai itu adalah ini. Sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa. Nah, itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kalian lihat di soal itu ya, pembuktiannya dari mana kok? Sin itu sama dengan depan dibagi miring. Jadi sin sama depan, pembuktiannya. Sin itu jadinya Y dibagi R pangkat 2. Kemudian ditambah dengan cos itu adalah samping dibagi miring. Jadi dia X dibagi R pangkat 2 ya. Nah, jika kita hitung di sini dia jadinya Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dibagi R pangkat 2. Hasilnya apa? Nah, pada rumus Pythagoras, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ini sama dengan R pangkat 2. Ya kan? Pada segitiga siku-siku berlaku hukum Pythagoras seperti itu. Nah, sehingga ini hasilnya sama dengan R pangkat 2 dibagi R pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1. Jadi itu. Rumus identitas yang pertama adalah sin pangkat 2 tambah cos pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian, jika ada 1 ditambah tan pangkat 2, itu sama dengan sekan pangkat 2 alfa. Oke? Nah, buktinya gimana? Buktinya, kita bisa ubah dia tangannya jadi sin dibagi cos. Sin pangkat 2 dibagi cos pangkat 2. Nah, kemudian satunya kita bisa ubah jadi cos pangkat 2 dibagi cos pangkat 2. Nah, sehingga kita dapatkan di sini dia sin cos pangkat 2 ditambah sin pangkat 2. Berapa hasilnya cos pangkat 2 tambah sin pangkat 2? Sama dengan 1. Jadi ini 1 dibagi cos pangkat 2 alfa. Kemudian kalian lihat kebalikan dari cos adalah sekan pangkat 2. Jadi 1 dibagi cos pangkat 2 bisa diganti dengan sekan pangkat 2 alfa. Itu pembuktian rumus 1 ditambah tan pangkat 2 sama dengan sekan pangkat 2. Kemudian ada lagi 1 ditambah kot tangen pangkat 2. Ini hasilnya adalah kosekan pangkat 2 alfa. Sama pembuktiannya, nanti kotangannya kalian bisa ubah jadi cos per sin ya. Nanti akan didapat hasil 1 ditambah kotangen pangkat 2. Hasilnya adalah kosekan pangkat 2. Nah, ini adalah rumus identitas dasar yang nanti kalian akan pakai di dalam soal-soal identitas, soal-soal pembuktian. 3 rumus identitas dasar. Oke, diingat ya, semuanya mengandung pangkat 2. Jadi kalau misalnya dia tidak punya pangkat 2, nah maka tidak berlaku rumus identitas dasar ini ya. Jadi kalau misalnya ada sin X tambah cos X,
Nah, sin X tambah cos X, dia nggak jadi apa-apa. Hanya sin yang berpangkat 2 ditambahkan dengan cos pangkat 2. Nah, itu hasilnya boleh jadi 1. Oke, supaya lebih mantap, kita lihat contoh soal. Di sini ada nomor 1, buktikan sin pangkat 4 tambah min cos pangkat 4 sama dengan 1 min 2 cos pangkat 2X. Oke, kalian ingat tadi rumus-rumus identitas itu dia banyak yang menggunakan pangkat 2 ya. Nah, jadi kalau di sini dia pangkat 4, kita ubah dia menjadi pangkat 2 dengan pemfaktoran istimewa. Jadi sin pangkat 4 min cos pangkat 4 itu bisa difaktorkan, ini kita kerjakan T gitu ya. Nah, dia difaktorin jadi sin X min cos X, sin pangkat 2 min cos pangkat 2, kemudian dikali dengan sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X. Oke, nah kemudian sin pangkat 2 ditambah cos pangkat 2 itu 1. Kemudian sin pangkat 2X min cos pangkat 2X. Nah, sambil kalian kerja, kalian lihat apa yang ada di ruas kanan ini. Kita harus menyamakan hasilnya dengan apa yang ada di kanan. Nah, di kanan dia tidak ada sinnya. Di kanan dia berubah jadi cos. Nah, maka di sini ada sin pangkat 2, kita ubah menggunakan rumus identitas yang pertama tadi ya. Sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X sama dengan 1, artinya sin pangkat 2X itu sama dengan 1 min cos pangkat 2X. Jadi ini kita bisa ubah jadi 1 min cos pangkat 2X min cos pangkat 2X. Nah, min cos pangkat 2 min cos pangkat 2 sama dengan apa? Sama dengan 1 min 2 cos pangkat 2X. Jadi terbukti sin pangkat 4 min cos pangkat 4 sama dengan 1 min 2 cos pangkat 2X. Oke, lagi kita lihat soal nomor 2. Buktikan bahwa sin X dibagi 1 min cos X itu sama dengan kosekan X ditambah kotangan X. Oke, kita buktikan di sini ruas kirinya ya. Jadi kita ambil ruas kirinya, sin X dibagi 1 min cos X. Nah, ini kita harus modifikasi dia sampai menghasilkan ruas kanan, yaitu kosekan X tambah kotangan X. Nah, gimana kok menyelesaikan? Salah satu tips kalau menemukan soal 1 min cos. Nah, di sini kalian ubah 1 min cos ini gimana caranya supaya dia punya pangkat 2 di cosnya. Karena tadi kan ada di rumus rumus identitas dia cosnya berpangkat 2 ya. Ini cosnya belum berpangkat 2. Nah, gimana caranya supaya berpangkat 2? Salah satu tips adalah kamu kalikan dengan sekawan. Jadi di sini kita kalikan dengan sekawan dari 1 min cos adalah 1 plus cos. Nah, jadi jika di bawah kita kalikan dengan 1 plus cos, atas juga nanti dia dikali 1 plus cos ya. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan 1 plus cos. Nah, hasilnya apa kok? Nah, ini ya, ada yang bawah kita kalikan 1 min cos dikali 1 plus cos, dia jadi 1 min cos pangkat 2. Oke. 1 min cos pangkat 2, dia bisa berubah. Bisa jadi lebih pendek, jadi sin pangkat 2X. Oke, nah tujuannya kita ke situ. Kenapa 1 min cos kok dikali dengan sekawan? Supaya nanti jadinya dia jadi sin pangkat 2X, jadi bentuk yang lebih pendek kita nyebut. Nah, pembilangnya gimana? Pembilangnya jangan bernafsu untuk dikali dulu ya. Jadi biarin dulu sin X, kita kalikan 1 plus cos X. Nah, jadi tahan nafsu untuk mengalihkan secara distributif. Kemudian di sini kalian lihat, jika kita tidak mengalihkan pembilangnya, maka sin X-nya bisa hilang di atas, di bawah dia tinggal sin X saja, pangkat 2-nya hilang. Maka kita dapatkan di sini hasil sama dengan 1 per sin X ditambah cos X per sin X. Bisa diubah jadi bentuk penjumlahan tunggal seperti ini dengan penyebut sin X. 1 per sin sama dengan apa kok? 1 per sin sama dengan kosekan X. Cos per sin sama dengan apa? Sama dengan kotangan X. Jadi terbukti. Nah, gimana kalau misalnya ketemu soal seperti nomor 3? Ada kandungan tangen, ada kosekannya, kemudian ada sin. Nah, paling enak diapakan? Pertama, paling enak kalau misalnya kita ubah dia dalam sin dan cos saja ya. Jadi tangen dan kosekannya kita bisa ganti. Tangen bisa diganti jadi sin dibagi cos. Kemudian kosekan X, kosekan kebalikan dari sin. Jadi kita bisa ganti, jadi dia 1 per sin. Nah, yang sudah dalam sin kita biarin ya. Jadi kita buktikan di sini ruas kirinya. Oke,
Oke, kemudian salah satu tips lagi kalau ketemu soal-soal identitas, ada bentuk bilangan bulat ditambahkan dengan pecahan. Nah, itu iseng-iseng kita samakan penyebut ya. Nah, kita boleh samakan penyebut, siapa tahu nanti dia dapat satu bentuk yang bisa disederhanakan. 1 ditambah sepersin, 1 kita ubah jadi dia jadi sin per sin ya. Nah, sehingga nanti dia setelah disamakan penyebut, dia jadi seperti ini, sin X tambah 1 dibagi sin X, lalu dikali 1 min sin X. Oke, kemudian ini ada sin di atas dan sin di bawah bisa saling coret, saling hilang. Kemudian kita dapatkan bentuk dia penyebutnya adalah cos X. Kemudian di pembilang itu ada sin X tambah 1. Boleh ditulis seperti ini, 1 tambah sin X. Oke, setuju ya? Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian 1 plus sin kali 1 min sin kita kalikan. Jadi 1 min sin pangkat 2X. Dikali distributif ya. Nah, ini bisa menggunakan 1 min sin pangkat 2X, kemudian dibagi cos X. 1 min sin pangkat 2 sama dengan apa? Sama dengan cos pangkat 2. Oke, kemudian dia dibagi dengan cos X. Cos pangkat 2 dibagi cos X, maka tersisa cos X. Jadi dia terbukti hasilnya sama dengan cos X. Oke, nomor 4. Bagaimana kalau misalnya ketemu soal seperti ini? Kita coba ya, kita buktikan ruas kirinya. Nah, jadi kita ambil ruas kiri, kita ambil bentuk yang lebih jelimet, lebih rumit ya. Nah, bentuk yang lebih panjang. Nah, itu kita ubah sampai dia jadi bentuk yang lebih pendek, yaitu di kanan. Nah, dia diubah, hasilnya 2. Pada ruas kiri, dia bentuk pecahan. Kemudian sama-sama mengandung cos. Boleh dong kalau misalnya cos X-nya aku keluarin, jadi 1 dibagi secant X min tangen X. Ditambah yang belakang kalau dia dikeluarin cosnya jadi 1 per secant X plus tangen X. Oke, jadi bisa seperti itu ya. Nah, kita biarin dulu cosnya, kemudian yang di dalam kurung ini dia bentuk pecahan. Nah, ingat kalau bentuk pecahan ditambah atau dikurangi bentuk pecahan, maka yang kita lakukan adalah samakan penyebut. Ketika dia disamakan penyebut, maka dia hasilnya adalah secant X ditambah tangen X ditambah secant X min tangen X. Lalu pembaginya adalah secant X min tangen X dikalikan dengan secant X plus tangen X. Jadi secant X min tangen X dikali secant X plus tangen X. Nah, apa hasilnya? Secant X min tangen X dikali secant X plus tangen X. Hasilnya adalah secant pangkat 2 min tan pangkat 2. Oke, kalian ingat tadi ada rumus yang menghubungkan tangen dan secant, yaitu 1 tambah tan pangkat 2 sama dengan secant pangkat 2 ya. Nah, jadi jika kita pindahkan tangannya ke kanan, maka secant pangkat 2X min tan pangkat 2X itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi jelas di sini penyebutnya secant pangkat 2 min tan pangkat 2 sama dengan 1. Oke, jadi di sini kita dapat cos X, kemudian ini hasilnya 1. Kemudian yang atas dia ada tangen X, min tan X, pedes, kemudian 2 kali secant X. Nah, secant kebalikan dari cosinus. Jadi, secant X bisa kita ubah jadi 1 per cos X. Dan ini bisa saling bagi, hasilnya adalah 2. Terbukti. Bisa ya kalian pahami sampai di sini? Jadi kalau ketemu bentuk pecahan, kadangkala harus disamakan penyebut.